Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini saya akan bahas tentang pendeta Firman Toba yang lagi viral ya. KKR di Kupang yang membahas tentang bahasa roh, baptisan ya. Yang banyak orang yang membahas apologet yang membahasnya Bapak Ibu ya. Jadi saya di sini bukan dikenal oleh Pak Philip ya. Saya di sini mengomentari, membagi masukan ya, supaya saya sebut nama aja lah ya, supaya pendeta MYM Melatok ya, pendeta Melatok ya, pendeta Isra Suruh, supaya paham ya. Saya bukan disuruh ya, saya bukan disuruh pihak lain, tetapi karena Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu ya. Oke, ada dua pendeta karismatik yang mengomentari tentang Firman Toba Bapak Ibu, dan ada dua pendeta di luar karismatik yang mengomentarinya. Jadi tidak semua pendeta karismatik yang bisa memahami dan mempelajari atau mengajarkan tentang bahasa roh, baptisan ulang, dan perpuluhan Bapak Ibu ya. Tetapi diajab aja itu Bapak Ibu, ajab-ajab gitu kan. Perpuluhan diajab-ajab, tapi bahasa roh dengan baptisan mereka nggak paham karena uang lebih penting ya. Kalau Melato soal perpuluhan dia khotbah Bapak Ibu, khotbah habis-habisan itu. Kalau saudara lihat di YouTube-nya ya, kalau soal perpuluhan dia langsung khotbah Bapak Ibu ya. Tapi soal bahasa roh, baptisan ulang, dia tidak bisa bahas ya. That's why ya, you go to mirror ya kan. Jadi Bapak Ibu, saya tidak perlu pakai Alkitab ya, karena yang saya bahas ini mereka sudah hafal Alkitab ya, nggak perlu pakai Alkitab karena mereka sudah neneknya Alkitab ya, saya bilang ya. Sudah neneknya ya kan. Saya adalah kelas rendahan Bapak Ibu ya, kelas rendahan ya. Jadi saya di sini mengundang dengan hormat ya, kapanpun waktu saya ada untuk membahas ini, terserah mau di YouTube siapa ya, saya bisa gabung ya. Di sini saya di sini bukan untuk mengajak ribet ya. Saya enggak. Berbeda pendapat itu biasa. Share namanya ya, sharing Bapak Ibu di YouTube ya. Mau menerima apa yang pendapat saya terserah, mau enggak ya kan. Namanya kalau ya, sedangkan satu yayasan aja dosennya beda-beda Bapak Ibu ya. Apalagi tidak satu yayasan ya, pastilah different ya kan. Ya. Jadi di sini sekali lagi saya katakan, bukan karena ada orang, tetapi karena Kristus Bapak Ibu. Karena Roh Kudus saya memberi masukan supaya pendeta-pendeta yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Ya inilah namanya perbedaan Bapak Ibu. Jadi saudaraku, sekalipun dia karismatik, pendeta karismatik ya, dan tidak semua pendeta dosen yang bisa mengajarkan sekira berapa ya, mengajarkan itu nggak bisa Bapak Ibu ya. Bahasa roh itu nggak semua dosen yang bisa mengajarkan itu. Mengajarkan baptisan ulang nggak semua dosen yang bisa mengajarkan itu, apalagi pendeta. Tetapi semua pendeta ya, terutama Melatok ya, kalau soal perpuluhan itu wajib dia itu bahasa Bapak Ibu ya. Tapi dia menentang, padahal dia karismatik loh. Padahal dia menentang apa Bapak Ibu? Menentang bahasa roh, menentang menentang baptisan ya. Kenapa mereka bisa menentang Bapak Ibu? Karena mereka tidak berpengalaman. Saya nggak usah bilang dulu siapa pendeta ya. Di luar pendeta lah dulu. Contoh, mungkin saudara nggak percaya, tapi saya percaya Pak Ibu, karena Paulus tahu siapa
di dalam Tuhan, Bapak Ibu ya. Ya. Hanya Paulus yang bisa membedakan para muridnya, Bapak Ibu. Murid Yesus nggak bisa membedakan siapa ajarannya di dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Hanya Paulus. Makanya Paulus tekor-tekor langsung siapa ya? Ajaranmu. Kenapa Paulus bisa menegor Petrus, Bapak Ibu? Padahal dia muridnya Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Udah belajar 3,5 tahun. Kok bisa menang Paulus? Karena Paulus berpengalaman, Bapak Ibu. Langsung Tritunggal itu yang datang sama dia. Makanya surat Paulus, Bapak Ibu ya. Kalau saudara baca surat Paulus itu, dia menyinggung Tritunggal. Tetapi kalau surat para murid ya, mereka tidak pernah menyinggung Tritunggal. Jarang. Mereka selalu menyinggung apa yang kami lihat, apa yang kami raba, apa yang kami sentuh dengan mata kami sendiri. Itulah Allah yang hidup. Beda dengan Yohanes bukan. Murid Yesus yang dikasihnya itu loh, Yohanes ya. Yohanes murid yang dikasihnya itu. Kitab Wahyu. Kalau kitab Wahyu itu disinggung. Ya, tapi pakai peribahasa, Bapak Ibu. Makanya orang bingung siapa anak manusia. Ya kan, anak manusia, anak domba Allah, darah anak domba Allah. Itu semua pakai peribahasa, Bapak Ibu. Ya. Yohanes selalu tidak terang-terangan, oh, dia dulu guruku. Enggak, ya, ada perbedaannya, Bapak Ibu. Ini adalah rahasia ilahi. Hanya orang-orang pilihan saja yang bisa mengerti, ya. Jadi ini sangat udah banyak orang membahas tentang bahasa roh ini dan baptisan ulang ini, ya. Udah banyak. Ya, karena mereka memang terheran-heran seperti saya dulu, ya. Jadi saya berkesaksian lah dulu ya. Background saya, Bapak Ibu, bukan karismatik ya. Mungkin kalau ada orang yang mengenal saya, ya, kampung saya itu Cinta Damai, Bapak Ibu ya. Laudeski, Aceh Tenggara ya. Saya backgroundnya itu Protestan, HKBP. Ya, saya tidak berbohong, Bapak Ibu ya. Ya. Saya dulu dibaptis, Bapak Ibu, di Percik ya, waktu kecil. Ada suratnya. Ya. Dan saya itu merantau, Bapak Ibu. Orang lain tidak mengajak saya, let's go Tin ke karismatik. No. Tapi saya berdoa, Tuhan tunjukkan saya jalan untuk datang kepadamu, mulai dekat, lebih dekat lagi, intim lagi bersamamu. Tunjukkan saya sesuatu gereja yang membuat saya lebih dekat lagi denganmu, lebih memahami firmanmu. Dan akhirnya saya dibawa di karismatik. Saya nggak usah sebut karismatik apa ya. Saya masuk karismatik, Bapak Ibu. Dan saya merantau, Bapak Ibu ya, masuk karismatik. Dan sangat janggal bagi saya, Bapak Ibu. Saya di karismatik, saya janggal banget soal bahasa roh, perpuluhan, baptisan, Bapak Ibu. Ya. Apalagi diduakan langsung drop ya kan, langsung jatuh gitu ya. Ya. Dan saya pernah menghadiri KKR yang terkenal, Bapak Ibu. Ya, bukan Philip Mantopa, tetapi orang Amerika Serikat, Bapak Ibu. Ya, saya nggak usah sebut nama. Saya menghadirinya, Bapak Ibu. Ya. Bayangkan dia buka jas gitu. Saya nggak jatuh, orang lain rebah, saya nggak rebah. So saya bertanya dalam hati, Tuhan, what happened? Ini pencurahan Roh Kudus, saya nggak jatuh gitu loh. Berarti saya nggak dapat Roh Kudusnya gitu. Ya. So saya mencari kebenaran itu tidak gampang, Bapak Ibu. Ada proses. Ya, ada proses. Karena saya saking penasarannya apa bahasa roh, Bapak Ibu, ya. Tentang perpuluhan, tentang baptisan ulang ini,
saya tanya sama pendeta ya, sampai saya belajar 3 bulan ya, karena di Krismatik kan ada sekolah 3 bulan Bapak Ibu pendalaman Alkitab, dan orang yang mengajarkannya para dosen Bapak Ibu ya, S1 ya kan. Dan itu tidak memuaskan hasilnya Bapak Ibu. Bagi saya itu nonsen bagi saya kan. Sampai saya kuliah Bapak Ibu, dan di bangku kuliah saya mendapatkan hal yang sama apa yang disampaikan oleh 3 bulan itu. Itu yang saya dapat, karena yang mengajarkan tidak berpengalaman Bapak Ibu. Kalau orang yang berpengalaman baru nangkap kita ya, tapi orang yang tidak berpengalaman mengajarkannya kayaknya saya sampai gugup, Tuhan, saya ini udah kuliah dan di Krismatik teologi, bagaimana saya khotbahkan ini? Saya tidak mengerti. Dan saya selama bayangkan Bapak Ibu, mulai dari SMA sampai saya bangku kuliah Bapak Ibu, saya tidak pernah berbahasa roh. Lebih baik saya menyembah seperti ini menyembahnya. Oke, saya ambil dulu gitar ya, kita menyembah dulu sini ya. Saya lebih baik menyembah ya dulu ya. Tunggu ya, wait ya. Ini sudah lama. Oke. Jadi saya dari dulu itu saya lebih baik menyembah daripada bahasa roh Bapak Ibu ya. Jadi saya udah lama jadi udah sekolah pendeta ya, gak berbahasa roh ya. Saya orangnya seperti ini Bapak Ibu. Saya berpikir Bapak Ibu bahwa Allah itu hidup. Jadi saya tidak mau bersandiwara. Saya nggak mau sekolah teologi kok nggak bisa berbahasa roh ya kan. Nggak malu sih. Atau pas datang dosennya, guru pendetanya, atau sesama pelayanan kan, saya tidak malu Bapak Ibu ya kan. Jadi lebih baik saya menyembah seperti ini ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sampai saya bertanya sama Tuhan ya, Tuhan, saya sudah Engkau suruh saya masuk ke sini, bagaimana saya mengajarkannya dan bagaimana saya melakukannya ya. Dan ini sudah mau tamat saya Bapak Ibu ya, udah mau tamat saya nggak berbahasa roh ya. Dan tibalah saatnya Bapak Ibu ya, sebelum berbahasa roh saya mengenai baptis ulang dulu ya, supaya nyambung nanti soal baptisan ulang Bapak Ibu ya. Padahal dulu saya itu sudah dipercik Bapak Ibu di HKBP ya. Dan
waktu saya masuk karismatik, saya dibaptis itu di Singapura Bapak Ibu ya. Dan waktu saya dibaptis itu bukan karena saya mau, ya kan. Jadi teman saya ini yang mengajak gini. Ceritanya seperti ini Bapak Ibu ya. Terserah saudara kalau saudara nggak percaya ya kan. Ini adalah kesaksian saya ya. Tin, hari ini kamu dibaptis. Ah, dibaptis? Saya kan udah dibaptis. Udahlah. Tuhan ngomong sama saya, hari ini kamu dibaptis, bawa aja lah bajumu. Kalau dibaptis kan harus belajar dulu, harus apa? Nggak usah diterangkan. Tenang aja. Tuhan yang menerangkan samamu nanti. Ya, Tuhan yang menerangkan samamu nanti. Udah ikuti aja apa kata Tuhan. Saya berpikir gini, kok ini teman saya ini kok ngomong Tuhan melulu. Saya tanya, Tuhan ada apa ini? Kok saya tiba-tiba dibaptis padahal saya ini kan udah dibaptis. Tapi karena dia ngomong Tuhan, kata Tuhan, saya nurut Bapak Ibu. Ya. Saya nurut. Jadi karena saya nurut Bapak Ibu, saya dibaptis Bapak Ibu. Jadi pendeta saya orang Cina ya, di Singapura itu bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Jadi waktu saya dibaptis Bapak Ibu, saya mendengarkan pendeta saya ini bicara bahasa Indonesia Bapak Ibu, mendoakan saya. Dan ayatnya Bapak Ibu, ayat spesialis buat saya itu adalah Efesus 6 ayat 12. Makanya saya di channel saya kan banyak mengajarkan, atau bukan mengajarkan, maksudnya mengkritisi channel-channel mengenai soal para setan ya. Seperti tim anomali ya kan, channel-channel yang lain yang melenceng soal roh jahat sering saya bahas Bapak Ibu, karena itu yang dikasih Tuhan. Ya, itu katanya Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu dikasih Bapak Ibu, waktu itu dibaca pendeta ini, saya ngomong gini dalam hati, wah hari-hari lah saya ini nanti berlawanan dengan para setan. Gitu pikiran saya. Jadi karena saya penasaran Bapak Ibu, setelah saya dibaptiskan, saya ngomong dong sama teman saya ini, orang Cina ini ya, cowok ya. Jadi cowok ini seorang pengerja ya kan. Jadi saya ngomong sama dia, itu pendeta kita itu tahu bahasa Indonesia ya? Nggak tahu, kenapa rupanya, saya bilang. Tadi waktu dia membaptis saya ini, saya dengar dia bahasa Indonesia. Saya mau ngomong dengan Bapak itu apakah benar dia berbahasa Indonesia atau enggak gitu ya. Jadi setelah selesai kami jumpailah pendeta ini ya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa kata pendeta ini? Mulai dari tadi saya itu bahasa Inggris, saya nggak tahu bahasa Indonesia. Yang saya tahu sudah makan, mau tidur, mau kemana, nggak tahu saya katanya. Jadi karena saya berkesaksian, jadi pendeta ini semangat Bapak Ibu. Jadi dia mau menyuruh saya ini berkesaksian di depan, bahwa saya itu mendapat kasih karunia ya, bisa berpengalaman seperti ini. Dia mendapatkan, inilah katanya bahasa roh yang bisa ditafsir, diterjemahkan ya kan. Kan ada bahasa roh 2. Inilah tadi yang pertama itu bahasa roh sekira berapa yang tidak bisa diterjemahkan ya. Yang kedua bahasa roh yang bisa diterjemahkan ya, yang bisa dimengerti orang ya. Jadi saya memberi kesaksian di situ, dan saya diundang menjadi pelayanan Bapak Ibu di sana. Saya tolak Bapak Ibu karena saya karena belum waktunya. Iya kan? Jadi di sana dan di sini beda Bapak Ibu. Kalau membaptis orang kan, karena saya dulu pernah melihat orang dibaptis, kalau setelah saya dibaptis sudah go back ya, go back the home ya. Jadi setelah dibaptis
jam 2 kami kumpul lagi. Ya, ibadah seperti biasa lagi Bapak Ibu, ibadah seperti biasa lagi. Dan orang yang dibaptis itu maju ke depan untuk didoakan lagi Bapak Ibu. Jadi waktu saya didoakan saya rebah Bapak Ibu. Padahal pendeta ini ya tidak jadi yang dibaptis ini ada kami 20, tapi nggak semua yang rebah. Ya, nggak semua jatuh karena pendeta ini nggak ahli seperti Philip Matopa. Ini enggak ya nggak ahlinya gitu, tapi waktu dia mendoakan saya drop Bapak Ibu, jatuh gitu. Dan saya mendengarkan bahwa mereka itu berbahasa Indonesia semua, yang ada di ruangan itu berbahasa Indonesia semuanya Bapak Ibu, saya dengar nggak bahasa Inggris, padahal di situ kan nggak laku bahasa Indonesia, bahasa Inggris kalau enggak bahasa Mandarin ya kan. Ini saya dengar semuanya orang itu yang di gereja seperti gereja orang Indonesia ya kan. Jadi setelah saya dibaptis Bapak Ibu, dari situlah mulai Tuhan bekerja Bapak Ibu ya. Jadi ada yang mengatakan seperti saya extra soro kalau baptis ulang itu ya berdosa Bapak Ibu ya, karena sudah pernah dibaptis, ngapain dibaptis ulang lagi. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Saya tidak tahu dan saya tidak mau mengatakan yang itu salah ya. Yang tahu Tuhan lah yang tahu ya kan, dan saudara yang memilih ya. Kalau saya berdosa baptis ulang mungkin saya nggak berpengalaman ya, tidak merasakan hadirat Tuhan Bapak Ibu. Tetapi waktu saya dibaptis ulang Bapak Ibu ya, baptis selam ya, saya semakin dekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Semakin saya berpengalaman, semakin Tuhan selalu menunjukkan hadiratnya gitu loh lewat mimpi Bapak Ibu, dan berpengalaman banyak Bapak Ibu ya. Dan soal perpuluhan Bapak Ibu ya, soal perpuluhan saya pernah main-main Bapak Ibu, dan saya rajin karena saya berpengalaman. Saya rajin Bapak Ibu kasih perpuluhan ya. Dan pernah saya nego sama Tuhan, dan waktu saya nego saya kena musibah. Dari situ saya nggak mau main-main dengan Tuhan. Kalau kasih kalau enggak ya. Soal perpuluhan, karena perpuluhan itu bukan paksaan, bukan karena supaya dilihat orang ya, tapi karena Tuhan Bapak Ibu ya. Dan kalau saudara sudah tahu, jangan main-main ya. Jangan contoh saya yang pengalaman saya, jangan main-main. Seperti ini dulu begini, supaya Pak paham. Tuhan, saya membangun rumah, gak usah aku kasih perpuluhan saya simpan aja supaya saya bangun, supaya cepat gitulah ceritanya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, saya kumpulkan itu 1 tahun dan membangun rumah ini. Orang yang membangun itu hangus, diambilnya uangnya. Kalau dihitung ya, dihitung-hitung 1 tahun perpuluhan nggak segitu gitu, tapi melebihi gitu. Makanya saya nggak mau main-main Bapak Ibu. Cukup pengalaman, inilah namanya pengalaman ya. Dan yang tadi sudah baptisan, saya sudah berpengalaman ya. Iya tadi baptisan tadi sudah berpengalaman ya. Dan bahasa roh yang sudah dimengerti saya sudah bagi tahu. Dan yang kedua adalah mengenai perpuluhan saya sudah bahas ya. Dan nomor 3 bahasa roh sekira berapa itu, yang banyak orang terlalu bingung ya. Katanya itu sesat ya, sampai berapa channel ya dibahas itu ya. Dan saya mengatakan kepada Tuhan, saya itu sudah lama jadi karismatik dan sekolah teologi tapi tidak berbahasa roh. Dan how ya kan. Dan kenapa saya berbahasa roh? Karena berpengalaman ya. Jadi pengalaman saya seperti ini Pak Ibu. Saya udah kemana-mana Pak Ibu ya. Saya dari Malaysia, dari Malaysia ke Kuala Namu Bapak Ibu ya.
Jadi penerbangan 10 lewat 23 atau lewat 30 lah ya. 10.30 last penerbangan ya. Jadi saya itu jam 8 udah sampai tempat penantian. Ku menunggu, ya kan, sudah menanti saya. Dan Tuhan berbicara, Bapak Ibu, Tina, pesawatmu sedang bahaya. Saya kaget dong, sedang bahaya. Kalau sedang bahaya Tuhan, gimana? Saya jadi nggak pergi atau saya mundurkan diri? Nggak apa-apa, rugi, ya kan? Padahal saya beli tiket itu mahal, Bapak Ibu. Saya beli tiket itu, di situ saya beli tiket, saya pergi. Jadi mahal kali tiket yang saya beli ini, Bapak Ibu. Gak apa-apa deh Tuhan, kalau memang itu berbahaya ya udah, gak apa-apa deh, terbuang deh. Tapi Tuhan bilang apa, Bapak Ibu? Tenang, aman. Aku dan para malaikat bersamamu. Aman dong, ya kan, aman. Tapi saya penasaran, kenapa Tuhan sih ngomong bahwa pesawat kami ini sedang masalah. Jadi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong tunjukkan kepada saya apa sih yang sebenarnya terjadi. Saya penasaran ya. Tiba-tiba Bapak Ibu, Tuhan kasih saya penglihatan ya. Lautan kaca, Bapak Ibu ya. Di Alkitab sudah ada lautan kaca waktu Yesus ditawarkan oleh si ular mengenai ya 3 itu, Bapak Ibu ya. Itu lautan kaca ya, bisa nampak semua manusia ya. Jadi lautan kaca Tuhan kasih, Bapak Ibu, saya melihat untuk memulai, untuk maksudnya untuk muncul para iblis ini, Bapak Ibu, malaikat-malaikat atau pengikut setan ya, harus ada awan hitam macam di TV-TV itu ya, saudara ya. Ada di TV-TV itu benar, ada benarnya ya, muncul awan hitam gitu ya. Dan muncul apa ya, awan hitam, Bapak Ibu. Baru ada orang bule, Bapak Ibu. Dulu saya pecinta bule, tapi saya semenjak 2 kali saya dikasih tuh penglihatan orang bule dipakai iblis untuk alatnya. Kan dulu kan ular dipakai iblis, sekarang orang bule dipakai iblis untuk lihat bulenya ya. Tapi saya semenjak udah 2 kali, Bapak Ibu, saya jadi ilfil sebenarnya ya, karena iblis dipakai, karena sorry, the dog kuk gitu. Jadi waktu saya dikasih penglihatan itu, Bapak Ibu ya, sorry tadi ada mengganggu ya. Jadi dikasih Tuhan penglihatan, Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan kasih penglihatan itu orang bule tadi ya, orang bule, baru orang Indonesia, Bapak Ibu, ada laki-laki ada perempuan, campur lah ya. Baru Tuhan kasih saya lagi penglihatan di Indonesia, Bapak Ibu ya. Ada juga orang di situ bersemedi juga. Jadi masuk pesawat kami ini masuk ke dunia lain, Bapak Ibu, gerbang gaib, tetapi di Indonesia titiknya, bukan di Malaysia. Jadi mereka pun ada di sana, orang yang sana juga bersemedi supaya bisa masuk gerbangnya gitu loh. Sudah di spesialis dibuat ya. Pesawat kami ini sudah spesialis masuk jadi tumbal ya kan. Saya kan melihat itu saya semakin takut gitu. Wah, gimana ini? Gimana ini Tuhan kasih don't scared ya kan. Jangan takut, aku menyertaimu. Wah, luar biasa, Bapak Ibu ya. Luar biasa Tuhan ngomong seperti itu ya. Jadi untuk masuk ke gerbang gaib, Bapak Ibu, ada waktunya, tidak sembarangan. Makanya enak ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu every time, every day, every minute, every detik ya kan.
Kita bisa bersemedi dengan Tuhan ya, bersemedi sama dengan doa ya. Jadi kalau saudara ikut setan itu bersemedi itu Bapak Ibu tidak sesuka hati, ada waktunya ya kan. Jadi untuk bersemedi itu jam 12 malam Bapak Ibu. Jadi dari Malaysia ke Indonesia itu bedanya 1 jam. Dan untuk menunggu jam 12 teng Bapak Ibu harus datanglah hujan ya. Datanglah hujan supaya menunggu. Yang anehnya gini Bapak Ibu, keberangkatan Malaysia ke Kuala Namu itu dibatalkan, keberangkatan yang lain nggak dibatalkan, nggak diundurkan gitu loh maksudnya ya kan. Padahal sama-sama tinggal di Malaysia, ada hujan tapi orang lain nggak kehujanan, itu paling aneh. Jadi bayangkanlah Bapak Ibu, sampai ya penghuninya hanya tinggal penumpang mau ke Medan. Semuanya sudah kosong, semuanya sudah pergi gitu loh. Penerbangan mau kemana udah pergi gitu, aman gitu. Padahal sama-sama Malaysia, sama-sama satu tempat, kok bisa mereka nggak hujan gitu loh maksudnya kan. Dan how ya kan, saudara bisa berpikir di sini. Kalau dibandingkan, saya sudah pernah naik pesawat di Soekarno Hatta ya. Kalau dibandingkan Jakarta Soekarno Hatta Bapak Ibu dengan Malaysia, aduh kalah betul. Itu luas sekali. Gate berapa itu Bapak Ibu? Aku aja bingung pertama sekali ya kan, bingung mana gate-nya. Aduh hai, untung aja pagi-pagi terbang. Kalau terbang jam apa udah gawat kurasa ya. Ini Malaysia gak lebar Bapak Ibu penerbangannya ya, terminalnya itu gak lebar, tapi bisa hujan hanya tempat kami saja gitu ya kan. Dan sampailah jam 12 Bapak Ibu, pesawat kami terbang lah ya kan, lepas landas lah ya kan. Dan lewat laut kira-kira 5 menit lagi, kan hutan di situ kan Bapak Ibu ya, hutan ya. Kira-kira 5 menit lagi langsung saya melihat Bapak Ibu sebuah gerbang. Jadi saya Tuhan kasih penglihatan Bapak Ibu. Penglihatan. Dan di pesawat kami ini kan nggak penuh Bapak Ibu, jadi bebas lah siapa. Dan saya duduk sendiri ya kan, tiga ya, saya sendiri di sini, di ujung sana kosong ya. Jadi waktu Tuhan kasih saya penglihatan, saya melihat seperti ini nih pesawat nih ya. Ini pesawat seperti kepala saya ini di luar pesawat, bisa melihat depan, kiri dan kanan. Makanya saya bisa masuk gerbang. Contoh kalau saudara melewati Singapura nih kan, keluar dari pesawat ya kan, mau masuk ke Singapura kan, melewati terowongan terowong bawah tanah Bapak Ibu ya, seperti itu. Tapi di Singapura kan ada hawanya Bapak Ibu. Jadi gerbang gaib ini tidak ada hawa, tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali, hampa Bapak Ibu ya. Masuk kami sebut, kalau pesawat menabrak awan pasti gitu kan ya. Tapi ini enggak, masuk kami sebuah tapi enggak bunyi Bapak Ibu ya. Enggak bunyi Bapak Ibu ya.
Jadi saudaraku yang kasih Tuhan Kristus, waktu kami masuk ke dunia lain Bapak Ibu, saya di situ berbahasa roh Bapak Ibu. Berbahasa roh Bapak Ibu. Selama 10 menit Bapak Ibu berbahasa roh. Dan bahasa roh itu datang sendiri Ibu ya. Bukan saya buat-buat ya. Saya pun nggak pernah berbahasa roh. Tiba-tiba di situ saya berbahasa roh Bapak Ibu. Ya. Saya di situ berbahasa roh Bapak Ibu. Ya. Jadi bahasa roh, jadi semenjak dari situ Bapak Ibu. Ya. Setelah saya berbahasa roh, saya langsung keluar kami dari gerbang itu langsung stop sendiri Bapak Ibu ya. Keluar kami dari si gerbang itu langsung stop sendiri Bapak Ibu. Langsung saya lihat. Saya kaget Bapak Ibu. Sekaget bahwa bosnya setan maksudnya manajernya pengikut setan ada di samping saya, di sebelah sana, liatin saya. Tuhan tolong bantu saya, tolong lindungi saya, cover saya gitu ya. Tiba-tiba dia ada sana, padahal mulai dari tadi dia nggak ada di sana, tiba-tiba dia ada sana. Jadi gini, jadi Tuhan kasih saya pengertian bahwa orang-orang pengikut setan, seperti dulu kan Bang Bongol kan sudah bos ya kan. Jadi orang-orang yang bos tahu siapa yang mau disingkirkan, siapa pengikut Tuhan, siapa imannya, yang punya iman. Jadi para kawan-kawannya yang tadi nggak tahu saya orang itu terpencar di sana gitu. Tapi bosnya langsung di samping saya. Saya kaget Bapak Ibu. Ya. Saya langsung kaget ya. Jadi puji Tuhan kami sampai di Bapak Ibu, selamat Bapak Ibu ya. Ya, kalau saudara nggak percaya, ada kok masih hidup supir abang saya, bapak saya, mama saya ya, yang mereka menanti saya di Kolon Namu ya. Saya nggak berbohong. Mulai dari situ saya berbahasa roh Bapak Ibu. Ya. Jadi saya berbahasa roh kalau saya sendiri Bapak Ibu di kamar. Ya. Karena kalau di kamar itu kan enak, intim dengan Tuhan Bapak Ibu. Nggak ada yang ganggu. Kalau di gereja nanti dipikir kita berdosa. Karena ini Indonesia kan ini sedikit apa? Jadi terganggu. Jadi waktu saya udah intim, kalau udah intim dengan Tuhan itu keluar bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi bahasa Inggris baru bahasa roh. Karena pertama sekali saya falling in love di luar negeri, bukan di Indonesia. ya, jadi maaf kalau saya sudah intim. Makanya kalau saya WL, saya nggak mau intim kali, takut nanti karena saya tinggal di kampung, takutnya sok-sokan lah bahasa Inggris. Padahal sebenarnya datang sendiri sebenarnya ya kan. Karena saya pertama sekali cinta falling in love with God itu ya first time itu ya di Singapura, bukan di Indonesia. Jadi waktu intim berdatangan, si Tina nangis loh, kayaknya banyak masalahnya, tolong mereka datang mendoain saya. Saya nggak konsentrasi. Padahal pikiran saya, kalau saya konsentrasi, pikiran saya ini udah ke sana Bapak Ibu, di surga. Saya bukan buat nangis, dia datang sendiri Bapak Ibu. Ya, jadi makanya mulai dari situ saya nggak mau ya berdoa ya nggak terlalu intim sangat, nanti takut ada aneh-aneh nanti datang kan, menjadi terganggu ya, apalagi kan nggak enak terganggu Bapak Ibu ya. Jadi nggak fokus gitu. Jadi lebih baik di kamar, enak di kamar, nggak ada yang mengganggu, konsisten ya, ngomong dengan Tuhan ya kan, luar biasa ya kan, dan berbahasa roh sepuas-puasnya ya kan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan Kristus ya, kepada pendeta
MYM ya, pendeta Melatok ya. Saya tahu ya, saya tahu bahwa semuanya itu dongeng. Kenapa saya bilang dongeng? Dia pernah berkesaksian bahwa dia dulu mantan penyembah, ikut setan ya kan. Dia bertobat. Saya itu gak percaya dengan omongan dia, karena kalau orang yang bertobat karena Yesus Kristus, dia itu akan menerima ini, Bapak ya. Orang-orang yang berpengalaman dengan Tuhan, dia akan menerima bahasa roh dan baptis ulang ya. Contoh Bang Mongol, Bapak Ibu. Bang Mongol tidak pendeta ya. Contoh Pak Dak Tony, Bapak Ibu, dia mengakui bahasa roh. Dan bahasa roh itu ada dua, Pak Ibu. Jadi saudara harus berhati-hati, karena iblis pun ada bahasa rohnya ya. Bukan bahasa dunia ini dipakai iblis loh, Bapak Ibu ya. Iblis nggak pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, pakai bahasa apa, bahasa Jawa, enggak ya. Kalau saudara menyembah Lucifer ya, memanggil si Lucifer, si ular tua, nggak pakai bahasa Indonesia, bahasa roh. Kalau nggak percaya, bisa saudara bergabung dengan mereka ya, gampang. Kalau saudara mau bergabung, ada cabangnya di Indonesia ya, di Jakarta, di Manado pusatnya ya. Kalau pusatnya ya di sana, Bapak Ibu ya, di Amerika, di Kanada ya, bisa. Kenapa saya ajak saudara mau gabung? Supaya saudara gini loh, gitu ya kan. Karena orang kan susah percaya, Bapak Ibu ya, ya kan, susah untuk dipercaya. Harus berpengalaman dulu, terjun ke lapangan lah dulu gitu ya, supaya tahu apa sih bahasa mereka gitu ya. Nanti kalau saya suruh searching di YouTube, saudara nggak percaya cara mereka memanggil si Lucifer ya, memanggil bosnya Roro jahat, nggak pakai bahasa Indonesia, Bapak Ibu, nggak pakai bahasa Jawa ya, pakai bahasa rohnya aneh, Bapak Ibu ya, nggak ngerti. Tanyakan aja, ada yang mantan, Bapak Ibu, mantan pengikut setan ya, ada mantannya, Bapak Ibu. Saudara tanya, apa mereka paham? Nggak paham apa yang mereka bilang. Pokoknya itu aja yang datang, mengalir sendiri, Bapak Ibu katanya. Begitu juga dengan Roh Kudus, mengalir sendiri. Makanya bahasa Roh Kudus itu, bahasa roh segera berapa itu nggak bisa dipelajari, nggak bisa diajarkan seperti ini atau diciplak. Kalau ada orang yang menciplaknya ya, dialah itu ya. Dialah itu ya. Mungkin dia menganggap Tuhan itu tidur ya kan, tidur mungkin ya kan. Sehingga dia menciplak atau asal-asalan atau ikut-ikutan, atau ya itu hak pribadi ya kan. Tapi pesan saya, jangan sampai saudara seperti itu ya. Ya, sampai di sini saja ya. Semoga ya, kalau mau gabung nggak apa-apa, Bapak Ibu ya. Saya ikhlas, Bapak Ibu, untuk gabung, untuk konsultasi ya kan, nggak apa-apa, Bapak Ibu ya kan. Kelas rendahan ya kan. Jadi sampai di sini, Tuhan Yesus berkati.